Pura Andekase dalam Purana disebut Pura Luhur Andekase, yang termasuk pura kayangan jagat, yang didirikan berdasarkan konsep catur lokapala, yaitu 4 pura di 4 penjuru Bali sebagai media pemujaan Tuhan. Dalam konsep tersebut, Pura Luhur Andekase berada di posisi selatan sebagai stana Betara yang tugu, yang tidak lain adalah Betara Brahma sebagai manifestasi Tuhan. Kata Andekase identik dengan kata akase yang artinya angkasa atau langit. Pura ini memang berdiri megah di ketinggian 200 meter dari permukaan laut di Banjarpakel, wilayah Desa Adat Antige, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, berbatasan dengan Desa Gegelang yang juga menjadi pengempon pura tersebut. Sampai saat ini terdapat sebuah dongeng di Desa Antige mengenai awal keberadaan Pura Luhur Andekase. Diceritakan pada zaman dahulu kala di Desa Antige terjadi peristiwa yang mengejutkan semua warganya. Tiba-tiba saja ada benda asing yang jatuh dari angkasa di sebuah tegalan milik seorang penduduk desa. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut berkerumun untuk memastikan apa yang telah jatuh di tegalan tersebut. Setelah didekati, ternyata benda tersebut adalah 3 butir telur. Belum sempat berbuat banyak, tiba-tiba saja telur misterius tersebut meledak dan mengeluarkan asap. Asap yang keluar dari telur tersebut berembus dari Desa Antige menuju 3 arah mata angin. Asap dari telur pertama berembus ke arah barat daya. Asap telur kedua berembus ke arah barat laut. Sedangkan asap telur ketiga berembus ke utara. Setelah telur meledak dan asapnya menyebar ke 3 penjuru mata angin, tiba-tiba saja terdengar suara yang keras dari alam niskala. Sabda itu mengatakan bahwa asap yang mengarah ke barat daya desa adalah Betara Brahma, dan asap tersebut mengarah ke sebuah bukit. Sejak saat itu, bukit tersebut bernama Bukit Andekase dan dibangun tempat pemujaan Betara Brahma. Asap yang menuju ke barat laut desa menuju sebuah bukit yang diberi nama Bukit Semeng. Sejak saat itu Bukit Semeng didirikan Pura Puncak Sari sebagai tempat pemujaan Betara Wisnu. Asap yang menuju ke utara desa menuju sebuah bukit, dan di sana didirikan Pura Jati sebagai tempat pemujaan Betara Siwa. 3 pura yang terdapat di 3 bukit inilah sebagai arah pemujaan umat Hindu di Desa Antige dan Desa Gegelang. Keberadaan Pura Luhur Andekase tidak hanya disebutkan dalam dongeng masyarakat setempat, namun beberapa lontar juga menyebutkan keberadaan Pura Luhur Andekase. Dalam lontar Usana Bali, keberadaan Pura Luhur Andekase antara lain disebutkan sebagai berikut. Inilah keterangan Usana Bali menceritakan keadaan bumi Bali. Ada gunung catur lokapala namanya. Letaknya di keempat penjuru, yaitu di timur Gunung Lempuyang Stana Ida Betara Agni Jaya, di barat Gunung Beratan Stana Ida Betara Watu Karu, di utara Gunung Manggu Stana Betara Yang Denawa, di selatan Gunung Andekase Stana Yang Tugu. Berdasarkan keterangan dalam lontar
Usana Bali, Pura Luhur Andekase merupakan bagian dari konsep catur lokapala. Konsep ini menempatkan pura-pura berdasarkan 4 penjuru arah mata angin. Pura Andekase menempati arah selatan dan yang berstana adalah Yang Tugu. Masih ada 3 pura lain yang menjadi bagian dari konsep catur lokapala ini. Di antaranya adalah Pura Lempuyang Luhur di arah timur, Pura Pucak Mangu di arah utara, dan Pura Batu Karu di arah barat. Lontar lain yang juga menyebutkan keberadaan Pura Luhur Andekase adalah lontar Padma Buana. Dalam lontar tersebut menyatakan Dewa Brahma menguasai arah selatan yang dipuja di kayangan Gunung Andekase. Jika dalam lontar Usana Bali, Pura Andekase dimasukkan dalam konsep catur lokapala, maka dalam lontar Padma Buana, Pura Andekase juga masuk dalam konsep Padma Buana. Konsep Padma Buana sendiri merupakan penjabaran pura-pura yang disesuaikan dengan 9 arah mata angin. Pura Andekase menempati arah selatan dengan Betara Brahma yang berstana di sana, sama dengan yang disebutkan dalam konsep catur lokapala. Berdasarkan 2 lontar di atas, Pura Luhur Andekase menempati arah selatan dan Betara Brahma sebagai betara yang berstana di pura tersebut. Karena Pura Luhur Andekase masuk dalam konsep Padma Buana, maka pura tersebut merupakan pura kayangan jagat. Artinya, Pura Luhur Andekase merupakan pura yang disungsung oleh semua umat Hindu yang ada di Nusantara. Bukti-bukti sejarah yang otentik perihal kapan pura ini dibangun ternyata sangat minim. Peninggalan tertulis baik itu berupa lontar, prasasti maupun peninggalan kepurbakalaan yang mengungkap pasti tahun pendirian pura ini sangat sulit untuk ditemukan. Namun dari beberapa sumber disebutkan bahwa pura ini didirikan oleh Empu Kuturan sekitar abad 11. Selain itu, pura ini diduga erat kaitannya dengan pemuka agama Hindu, Sang Kul Putih. Konon, rohaniwan Hindu yang menyusun tuntunan kepemangkuan ini pernah bertapa di tempat ini sebelum menuju Gunung Lempuyang dan Besakih. Mengingat Pura Luhur Andekase sebagai stana Dewa Brahma, maka semua wastra yang dikenakan pada pelinggih berwarna merah. Sebagai pura sungsungan jagat, Pura Luhur Andekase selalu dibanjiri oleh umat Hindu dari seluruh Indonesia. Di samping itu, pura ini menjadi tempat pemujaan khusus para balian atau pemangku ketakson untuk memohon penugerahan dan meningkatkan kualitas spiritualnya. Sama seperti pura-pura lain yang umumnya ada di Bali, pura ini juga memiliki 3 mandala, yaitu Jaba Sisi, Jaba Tengah, dan Jeruan. Bangunan pelinggih berjajar dengan hulu di utara dan timur. Pelinggih utama untuk stana Yang Tugu berada di sisi sebelah timur berbentuk Padmasana. Di bagian utara dari Jeruan ada bangunan yang diyakini sebagai cikal bakal pura ini yang dinamai Pelinggih Pengawit atau Lingga. Tugu Batu Nunggul atau Lingga yang merupakan cikal bakal Pura Luhur Andekase masih utuh keberadaannya. Penempatan tepas sari di atas dan sabta petala di depan bagian atas dari lingga bertujuan untuk menjaga bentuk serta keutuhan lingga. Terdapat 4 pelinggih utama sisi timur Jeruan. Paling utara disebut Sanggar Agung,
Di sebelah selatannya ada Pelinggih Meru tumpang telu. Di selatan Meru tersebut ada Padmasana sebagai pelinggih untuk memuja Dewa Brahma atau Yang Tugu. Di sebelah selatan Pelinggih Betara Brahma ada juga dua pelinggih, yaitu Sabda Petala dan Anglurah Agung. Beberapa pelinggih memang kelihatan telah mengalami renovasi. Jeroan pura memang tidak terlalu luas, tetapi cukup menampung sekitar 100 orang umat untuk sembahyang bersama. Mencari lokasi Pura Luhur Andekase dapat ditempuh melalui dua arah, yaitu dari arah timur dan barat. Dari arah timur melalui Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem. Tersedia parkir di kaki bukit walaupun tidak begitu luas. Lewat jalur ini, pendakian tidak terlalu terjal dan terdapat kurang lebih 323 buah anak tangga. Melalui jalur timur dapat dinikmati pemandangan alam yang cukup indah. Ketika melemparkan pandangan ke arah selatan, terbentang lautan dan Pulau Nusa Penida. Jika pandangan digeser sedikit agak ke arah timur, maka akan terlihat Teluk Padang atau Padang Bayi dan Labuan Amuk yang mempesona. Di kiri kanan jalan, semak belukar dan pepohonan tumbuh menghijau. Anak tangga pada jalur timur tidak sampai di areal pura. Anak tangga terputus sampai di sebuah tegalan. Dari anak tangga terakhir, pemedak harus melalui beberapa ratus meter tegalan yang landai untuk sampai di Pura Luhur Andekase. Menuju Pura Luhur Andekase melalui jalur barat dapat dijangkau dari Banjar Gelogor, Desa Pikat, Klungkung, atau dari ujung utara Desa Besan, Kecamatan Dawan ke selatan. Dari Banjar Gelogor ke arah timur sudah ada petunjuk jalan yang jelas. Tinggal mengikutinya sampai pada tempat parkir yang cukup luas. Tempat parkir ini berada kira-kira sepertiga dari ketinggian bukit dan lebih luas dibandingkan dengan tempat parkir di jalur timur. Lokasi parkir kendaraan berada sekitar sepertiga dari ketinggian bukit. Maka untuk menuju pura lebih singkat, namun jalan yang ditempuh lebih terjal dengan melewati 456 buah anak tangga. Kedua jalur pendakian menuju Pura Luhur Andekase tantangannya relatif sama. Bagi yang memiliki fisik bugar bisa melewati jalur timur, sehingga pendakian menuju keheningan akan lebih terasa. Bagi pemedek yang memiliki fisik agak lemah, lebih baik memilih jalur barat, sehingga tenaga tidak terkuras terlalu banyak. Namun tidak ada salahnya dicoba menjajal kedua jalur pendakian untuk menambah pengalaman tirtayatra. Demikianlah teman-teman sekilas tentang Pura Luhur Andekase. Semoga bermanfaat. Terima kasih.